Sebelumnya, pemirsa Wakil Menteri Keuangan 2024-2026 Thomas Djiwandono resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada Senin siang di Mahkamah Agung Jakarta. Thomas mengucapkan sumpah jabatannya di hadapan Ketua MA Sunarto. Prosesi pengucapan sumpah ini merupakan sebagai tahapan akhir dari rangkaian proses pengangkatan Deputi Gubernur Bank Indonesia setelah mendapatkan persetujuan dari DPR RI dan ditetapkan melalui keputusan Presiden. Saya berjanji bahwa saya untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya berjanji bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun. Pengucapan sumpah jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia digelar di Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia Jakarta pada Senin siang. Thomas Djiwandono mengucap sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI sebagai bagian dari tahapan akhir pengangkatan pejabat Bank Indonesia. Dengan pengucapan sumpah jabatan ini, Thomas resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031 dengan tugas menjaga stabilitas moneter, sistem keuangan, serta mendukung perekonomian nasional. Ini saya menghadiri pembacaan sumpah oleh Pak Thomas Djiwandono yang sudah ditunjuk sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Kita juga dan Pak Thomas kan dari Wakil Menteri Keuangan, jadi kita berharap habis ini kebijakan fiskal, kebijakan moneter tambah koordinasinya tambah komplit, tambah berlangsung dengan lancar. Kami dari DPD RI secara kelembagaan ya sengaja hadir ke sini di pelantikan Deputi Gubernur BI Pak Thomas. Kami mengucapkan selamat kepada beliau sebagai Deputi Gubernur BI yang baru saja dilantik. Semoga ya beliau menjadi Deputi Gubernur BI bisa membuat atau bisa memastikan bahwa ya BI kita makin kuat. Harapan saya Pak Thomas bisa segera menyesuaikan dengan Bank Indonesia, dengan program kerja, dengan rencana-rencana kerja, dan kebijakan-kebijakan yang bisa menjembatani bagaimana situasi pasar saat ini bisa diperbaiki sehingga memberikan tone yang positif untuk Indonesia. Dan Pak Thomas selama di Kementerian Keuangan memang mendapatkan tugas banyak di internasional, membangun hubungan dengan lembaga-lembaga internasional, dengan para investor asing, dengan kemudian fund manager di asing untuk memberikan dukungan kepada situasi Indonesia yang saat ini memang perlu memberikan banyak informasi kepada para lembaga terutama para pemegang investasi di Indonesia. Sebelum dilantik, Thomas Djiwandono telah melalui uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 11 DPR RI, serta mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR sebelum ditetapkan melalui keputusan Presiden. Laporan Maisa Putra, Arkan Yasin, Jakarta, Garuda TV.